Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah menjadi suri teladan sepanjang akhir zaman. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dosen serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang mata kuliah hukum pidana dan perdata. Kami akan membahas tentang hukum perdata, yaitu tentang keperdataan utang piutang. Adapun kelompok kami yang terdiri dari 9 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Kang Ahmad Fauzan, Kang Arif Rahman, Kang Indra Firdaus, Kang Iqbal Hakiki, Kang Kurniawan. Berikutnya ada Kang Khairul Asta, Kang Oha Hoir, hadir. Hadir. Dan terakhir ada Pak Kang Taufik Asetriana. Hadir. Alhamdulillah, inilah kelompok kami yang akan membahas tentang hukum perdata dan hukum pidana. Ya, materi yang akan kami sampaikan yaitu utang piutang menurut hukum keperdataan. Pengertian tentang utang piutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, utang piutang adalah kewajiban untuk membayar atau mengembalikan sesuatu yang dipinjam, biasanya berupa uang. Sedangkan piutang adalah hak untuk menerima pembayaran atau pengembalian dari pihak lain atas sesuatu yang telah diberikan atau dipinjamkan. Selanjutnya, pengertian utang piutang menurut Munawir pada tahun 2002. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pihak lain akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Selanjutnya, pengertian utang piutang yang ketiga dari Harold Birman dan Seymour Smith. Utang adalah kewajiban yang timbul dari aktivitas pembiayaan atau operasional perusahaan, sedangkan piutang adalah aset yang berasal dari penjualan kredit yang akan diterima pada masa mendatang. Pengertian utang piutang yang keempat dari Slamet Sugiri pada tahun 2009. Beliau menuturkan bahwa utang adalah kewajiban yang muncul dari transaksi masa lalu dan harus diselesaikan di masa depan dengan menyerahkan sumber daya ekonomi. Piutang adalah klaim perusahaan terhadap pihak lain akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Sedangkan pengertian utang piutang yang terakhir adalah dari Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, utang atau liabilitas adalah kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi. Sedangkan piutang dikategorikan sebagai aset lancar yang timbul dari penjualan kredit kepada pelanggan. Baik, rekan-rekan semua, tentunya terkait dengan utang piutang harus punya dasar gitu ya. Dasar hukumnya apa? Nah, sebagai dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Tepatnya ini ada dalam pasal 1233 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Kemudian terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang dengan lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian terdapat dalam pasal 1381 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa mengenai hapusnya utang karena pembayaran, pembebasan utang, kompensasi,
novasi, dan lain-lain. Baik, syarat sahnya perjanjian utang piutang. Pasal 1320 KUHP, syarat sah perjanjian atau sepakat, cakap, sah, objek tertentu, dan sebab yang halal. Yang pertama, kesepakatan para pihak, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya, para pihak yang membuat perjanjian harus saling setuju secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Jika kesepakatan diperoleh melalui tekanan atau tipu daya, maka perjanjian bisa dibatalkan. 2. Kecakapan hukum, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Para pihak harus cakap hukum, yaitu cukup umur minimal 21 tahun atau telah menikah, tidak berada dalam pengampuan atau seperti orang gila atau pemabuk tetap dan tidak dilarang oleh undang-undang. Jika tidak cakap, perjanjian bisa dianggap tidak sah. 3. Objek yang jelas dan dapat ditentukan atau suatu pokok persoalan tertentu. Perjanjian harus memiliki objek atau hal yang diperjanjikan yang jelas, baik itu barang, jasa, atau tindakan. Objek ini juga harus dapat ditentukan jenis dan jumlahnya, dan bukan sesuatu yang mustahil untuk diberikan. Terakhir, 4. Sebab yang halal atau sesuatu sebab yang halal. Isi atau tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Selanjutnya, bentuk dan bukti utang piutang. Bentuk utang piutang bisa dilakukan dengan lisan atau tertulis, tetapi disarankan dalam bentuk tertulis, yaitu perjanjian utang piutang. Bukti utang piutang yang pertama itu ada surat perjanjian, yang kedua ada kwitansi, yang ketiga ada akta notaris, yang keempat ada bukti transfer bank, dan yang kelima ada saksi jika dibutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hal hutang piutang ada hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu diantaranya debitur atau pihak berhutang berkewajiban membayar hutang sesuai isi perjanjian. Yang kedua, membayar bunga jika disepakati atau ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu bagi kreditur atau pihak yang berpiutang. Yang pertama, berhak menagih pembayaran. Yang kedua, dapat menempuh jalur hukum jika terjadi wan prestasi. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya ini di penyelesaian sengketa. Yang pertama ada di negosiasi dan mediasi. Nah, negosiasi dilakukan langsung oleh para pihak atau kuasa hukumnya untuk mencapai kesepakatan. Sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk membantu mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, yang kedua ada somasi atau teguran hukum. Nah, di somasi surat resmi yang dikirimkan oleh pihak yang merasa dirugikan atau biasanya melalui pengacara kepada pihak lawan yang berisi yang pertama permintaan untuk memenuhi kewajiban atau menghentikan pelanggaran. Kemudian yang kedua, peringatan bahwa akan diambil tindakan hukum jika tidak ada respon dalam jangka waktu tertentu. Somasi biasanya menjadi langkah awal sebelum masuk ke jalur litigasi. Dan kemudian yang ketiga, ada gugatan perdata ke pengadilan. Nah, langkah umum formal yang diambil jika upaya damai tidak berhasil, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Proses ini mencakup pemeriksaan perkara, pembuktian, dan putusan hakim. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan pemenuhan hak secara paksa melalui putusan pengadilan. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, eksekusi jaminan. Nah, jika dalam hubungan hukum terdapat jaminan atau misalnya jaminan fidusia, hipotek atau gadai, dan debitur wan prestasi, maka di sini kreditur dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atau melakukan penjualan objek jaminan sesuai prosedur hukum. Dan kemudian eksekusi dilakukan untuk memenuhi pelunasan piutang. Berikutnya contoh kasus. Yang pertama yaitu piutang tidak dibayar.
Kasusnya, Naruto meminjamkan uang sebesar 50 juta kepada Sasuke dengan perjanjian tertulis dan jatuh tempo selama 3 bulan. Namun setelah 6 bulan, Sasuke belum juga membayar, sehingga Naruto mengirimkan somasi dan kemudian menggugat ke pengadilan. Putusan, pengadilan mengabulkan gugatan Naruto dan memerintahkan Sasuke untuk membayar pokok hutang plus bunga keterlambatan dan juga plus biaya perkara. Contoh yang kedua, perjanjian tidak sah. Kasusnya, Doraemon meminjam uang kepada Nobita, namun Nobita menambahkan bunga 30% per bulan, padahal tidak disepakati dalam perjanjian awal. Akhirnya Doraemon menggugat ke pengadilan karena menganggap perjanjian eksploitatif. Putusannya, pengadilan menyatakan klausul bunga yang tidak disepakati batal demi hukum. Maka Doraemon tetap wajib membayar pokok hutang tanpa bunganya. Kesimpulan, ya, hukum perdata memberikan kerangka jelas tentang utang piutang. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak. Pihak-pihak bebas membuat perjanjian utang piutang sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan pada pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, unsur perjanjian pada utang piutang harus dituangkan dalam bentuk perjanjian supaya dapat memenuhi syarat-syarat menurut pasal 1320 KUH Perdata. Yang ketiga, hak dan kewajiban bentuk jaminan. Yang keempat, gugatan perdata bila terjadi sengketa hukum perdata, menyalakan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrasi. Demikian. Baik sahabat-sahabat, alhamdulillah itulah yang dapat kelompok kami jelaskan tentang hukum utang piutang pada kesempatan kuliah pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi amal ilmu yang diberkahi Allah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.